Say
Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, kasihlah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kata malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia, serahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya karena usaha dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebagai Tuhan pengantara kami. Amin. Lagu pembukaan puji syukur nomor 423 dinyanyikan dua baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Santo Fransiskus dari Sales mengatakan, dalam Ekaristi Kudus kita menjadi satu dengan Allah seperti makanan dengan tubuh. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, pada sore hari ini kita semua diundang. Pertama-tama memang kita hendak mempersatukan hidup kita dengan Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya dan diberikan kepada kita semua demi penebusan kita. Oleh karena itu mari kita bawa seluruh hidup kita, suka duka, keprihatinan, doa-doa, juga mungkin orang-orang yang telah kita janjikan untuk kita doakan. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 339.
Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini, mari kita tetap berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal karena penyakit ini. Kita juga berdoa untuk para medis yang bekerja keras berjuang untuk menyelamatkan mereka yang sedang sakit. Secara khusus kita juga akan berdoa untuk Ibu Veronica Emma yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Paulinus Slamet Sianturi yang juga telah dipanggil Tuhan. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing dengan rendah hati. Ya Allah, pencipta abadi, sabdamu yang diwartakan melalui mulut Nabi Yesaya memberi kesegaran jiwa dan raga kami. Kami ingin kembali menjalani hari ini dengan berani, tanpa takut dan berkecil hati, untuk menjadi saksi kasih-Mu dan bergembira atas anugerah kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan sorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutukan. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan didiami juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan.
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Refren, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Refren, aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore, Romo. Berkah dalam. Berkah dalam. Ada ungkapan begini bahwa semakin banyak cinta, itu pasti akan semakin banyak usaha. Semakin banyak kita mencintai, itu pasti kita tidak akan gampang menyerah. Pokoknya berusaha sekuat tenaga. Dan saya kira itu gambaran yang mewakili pribadi seorang ayah yang diceritakan dalam Injil hari ini.
seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Meskipun tidak diceritakan dengan penuh, tetapi saya yakin bahwa dia sudah berusaha dengan keras untuk menyembuhkan anaknya itu. Tetapi juga dicatat dia hampir mati. Dia juga pasti mendengar hal-hal besar yang dilakukan Yesus. Maka ketika dia sudah melakukan banyak usaha dan tidak berhasil, dia pasti berpikir ini satu-satunya harapan hanya pada Yesus. Maka dia datang kepada Yesus dan mohon dengan sungguh supaya menyembuhkan anaknya dengan ungkapan, kalau engkau tidak menyembuhkan, tidak datang, anakku pasti mati. Dan ternyata meskipun di satu sisi Yesus juga mengkritik sikap batin orang-orang yang ada pada waktu itu yang percaya hanya karena melihat mukjizat, tetapi Yesus juga seringkali memperhatikan dan menghargai iman seseorang yang secara pribadi itu sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kisah yang kita dengarkan hari ini memang secara iman itu akan gampang menyentuh kita kalau kita juga punya pengalaman iman yang sama. Saya yakin banyak di antara kita juga punya pengalaman iman di mana Allah begitu memberkati dan membebaskan. Mungkin ada orang yang disembuhkan dari sakit, mungkin juga ada orang yang dibebaskan dari mara bahaya, mungkin juga dari persoalan-persoalan hidup dan sebagainya. Nah, lalu kita bisa merenungkan sikap iman, sikap hidup seperti apa yang tepat kalau kita mau menjalani hidup. Saya kira dari yang diajarkan Yesus hari ini dan juga yang dicontohkan, teladankan oleh pegawai istana itu, kita bisa melihat dua hal. Kita berani belajar untuk rendah hati dan beriman. Saya kira dalam situasi sekarang ini dua sikap itu sangat penting. Rendah hati artinya bahwa ya kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita sadar bahwa kita itu butuh Allah. Maka kita juga beriman dalam arti percaya bahwa Allah itu akan menolong dan menyelamatkan kita. Tetapi kita juga belajar rendah hati, misalnya berhadapan dengan situasi sekarang ini. Kita juga harus hati-hati. Kita juga harus mendengarkan semua arahan yang diberikan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka mari kita melihat pengalaman-pengalaman iman kita. Kalau kita merasakan begitu banyak berkat, mari kita bersyukur. Karena kita juga masih diberi hidup. Bacaan pertama hari ini juga memberi keyakinan kepada kita, meneguhkan kita supaya kita betul-betul berani menjalani hari-hari kita dengan berani, tanpa takut, tanpa berkecil hati, karena Allah menyertai kehidupan kita dan akan selalu memberikan kegembiraan kepada kita seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Puji syukur nomor 380. Kajian roti anu ya bakti malam
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemudian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Engkau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. 385. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kelorma dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah.
Ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Mari kita bersatu dengan seluruh umat saudara-saudari kita yang tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung dengan doa komuni spiritual atau doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kepada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit, Engkau berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Melalui kata-kata itu, ya Yesus, Engkau telah memberikan kesempatan agar Bapa itu percaya sebelum ia melihat tanda. Engkau pun berkata-kata dengan cara yang dapat membangkitkan iman di dalam dirinya. Setelah Engkau berkata, anakmu hidup, ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ya Yesus, kami dan seluruh keluarga kami telah percaya kepadamu. Maka kini kami mohon kepadamu, agar tanda-tanda yang menyatakan karya cinta kasih-Mu yang telah Engkau lakukan setiap hari, juga membuat kami makin hidup karena percaya kepadamu,
sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kami dan seluruh keluarga kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 675. 675 dinyanyikan 2 bait. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Santo Yusuf pelindung kami. Doakanlah kami. Santo Pius ke-10, Doakanlah kami. Beato Yohanes Maria dari Salib, Doakanlah kami. Pater Leo Dehon, doakanlah kami.